Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Pak Buni mengharap kalian semua atau kita semua selalu dalam lindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Baik, Pak Buni juga yakinlah bahwa kalian semua telah siap untuk belajar hari ini. Sudah mandi, sudah sarapan, sudah berdoa, buku-bukunya juga sudah disiapkan, terlihat ganteng-ganteng, cantik-cantik, dan penuh semangat untuk belajar bersama. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar PKN, bab yang kedua, tentang sistem pemerintahan Republik Indonesia. Pada bab 2 ini yang akan kita pelajari itu meliputi ini semua. Kalian bisa lihat di sini ya. Tapi yang akan kita bahas bersama hari ini itu hanya yang pertama ini, yaitu tentang pemilihan umum. Lanjut. Apakah itu pemilihan umum, anak-anak? Pemilu adalah pemilihan yang dilakukan serentak atau bersama-sama oleh seluruh rakyat suatu negara untuk memilih wakil rakyat. Kalau dibandingkan dengan di kelas kita, itu terjadi ketika kalian secara bersama-sama memilih ketua kelas, ya, calon yang mendapatkan suara terbanyak itu akan menjadi ketua kelas. Ya, itu dalam lingkup yang kecil ya, lingkup kelas kita. Nah, di negara kita itu ada beberapa jenis pemilu. Yang pertama itu pemilu presiden dan wakil presiden. Yang kedua, pemilu legislatif. Pemilu legislatif itu pemilu yang diselenggarakan untuk memilih wakil-wakil rakyat di lembaga legislatif, yaitu DPR, DPD, DPRD tingkat 1 atau provinsi, dan DPRD tingkat 2 atau kabupaten kota. Dan yang terakhir adalah pemilihan kepala daerah dan wakilnya yang disingkat dengan pilkada. Anak-anak, negara kita adalah negara demokrasi. Demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani, dari kata demos dan kratos. Demos itu rakyat, kratos itu kekuasaan. Kalau di bahasa Indonesia kan, demokrasi berarti kekuasaan rakyat. Di rakyatlah yang berkuasa. Maka dalam negara demokrasi yang memegang kekuasaan tertinggi adalah rakyat. Rakyat kita kan banyak, Pak. Bagaimana nanti memerintahnya? Oleh karena itulah dilakukan pemilihan umum untuk memilih wakilnya. Tidak mungkin kan semua memerintah. Nah, begitu anak-anak ya. Nah, pemilihan umum ini juga sekaligus menjadi ciri dari negara demokrasi. Nah, di negara kita pemilihan umum itu dilakukan 5 tahun sekali. Dan karena itulah pemilihan umum itu menjadi sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat di negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Semenjak tahun 2004, pemilihan umum di negara kita itu untuk memilih wakil-wakil rakyat. Siapakah saja itu? Ini dia. Yang pertama adalah Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Dewan Perwakilan Daerah yang disingkat DPD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD, Presiden dan Wakil Presiden yang terpisah dalam pemilu legislatif.
Anak-anak, agar pemilu itu berjalan dengan baik, maka pemilu memiliki asas. Apa sajakah asasnya? Ini dia. Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, yang disingkat dengan Luber-Jurdil. Langsung adalah bahwa pemilih itu ketika akan memilih tidak boleh diwakilkan, harus langsung si pemilih sendiri. Misalnya Pak Boni gitu ya, maka pada waktu memilih tidak boleh diwakilkan oleh orang lain, ya, harus Pak Boni sendiri yang melakukan pemilihan ini ya. Kemudian umum artinya diikuti oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali yang telah memenuhi syarat dan memiliki hak pilih. Ya, kalau anak kecil ya belum boleh karena belum memenuhi syarat dan belum memiliki hak pilih ya. Dan bebas artinya apapun pilihan dari pemilih itu adalah hak pemilih sendiri, bebas untuk menentukannya tanpa ada pengaruh atau paksaan dari pihak lain. Rahasia, apapun itu pilihan pemilih, maka itu adalah rahasia bagi pemilih itu sendiri. Jujur artinya semua penyelenggara atau yang terkait dengan pemilihan umum, baik itu penyelenggara, peserta, maupun pemilih, harus jujur melakukannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Sementara adil, seluruh yang terkait dengan pemilihan umum mendapatkan perlakuan yang sama tanpa kecuali atau tanpa dibeda-bedakan. Lanjut. Peserta pemilu. Peserta pemilu adalah partai politik. Tentu partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu. Dan yang kedua adalah perseorangan. Itu untuk DPD, gubernur, wali kota, dan bupati. Dan siapakah yang berhak menjadi pemilih? Adalah seluruh rakyat Indonesia yang telah berusia sekurang-kurangnya 17 tahun. Biasanya ini telah memiliki KTP ya, atau sudah menikah atau pernah menikah. Yang kedua adalah mempunyai hak pilih. Nah, anak-anak, siapakah penyelenggara pemilu itu? Penyelenggara pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum atau KPU. KPU itu bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Nasional itu artinya bahwa tugas KPU itu menyeluruh di seluruh wilayah negara kita. Tetap itu artinya berkesinambungan. Walaupun masa jabatan KPU itu dibatasi, tetapi bahwa tugas KPU itu tetap terus dimanapun di negara kita ada pemilihan umum, KPU lah yang bertugas untuk menyelenggarakannya. Mandiri artinya bahwa KPU itu tidak bisa dipengaruhi oleh orang lain. Nama lainnya itu independen ya. Jumlah KPU pusat itu ada 11 orang, KPU provinsi itu 5 orang, begitu juga dengan KPU kabupaten atau kota. Nah, anak-anak, inilah tahapan-tahapan dalam pemilu. Yang pertama adalah pendaftaran pemilih. Biasanya petugas akan mendatangi dari rumah ke rumah dan mendata warga siapa saja yang telah memiliki hak pilih serta memiliki persyaratan tertentu atau memenuhi persyaratan tertentu. Yang berikutnya adalah pendaftaran peserta pemilu. Tadi itu adalah partai politik dan perseorangan. Yang berikutnya penetapan peserta pemilu, penetapan jumlah kursi, pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Dan yang selanjutnya adalah kampanye. Ini yang paling mudah kamu kenali ya. Setiap musim pemilu
atau ada pemilu, itu kalian pasti tahu itu kampanye seperti apa. Dan yang berikutnya adalah pemungutan suara. Setelah pemungutan suara selesai, baru penghitungan suara. Ini semua dilakukan oleh KPU. Pada akhirnya KPU lah yang juga menentukan siapakah pemenang dalam pemilu atau siapakah yang terpilih untuk duduk di DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Nah, inilah anak-anak yang Pak Buni sebutkan tadi, partai politik. Ini logonya ya, logo atau gambarnya. Kalian tentu pernah mendengar ada PDI Perjuangan, ada Demokrat, ada Golkar, ada PAN, ada Partai Damai Sejahtera, dan yang lainnya. Nah, inilah alat-alat dalam proses pemungutan suara. Yang pertama ini adalah kotak suara. Kotak suara itu digunakan untuk menyimpan kertas suara, ini dia. Setelah dilakukan pencoblosan di bilik suara ketika dilaksanakannya pemilihan umum. Yang kedua adalah bilik suara. Ini dia bilik suara itu. Ini dia, ini ya. 1, 2, 3, 4 ini. Dan ini adalah pemilih ya. Nah, di dalam bilik suara inilah pemilih ini melakukan pencoblosan atau pemungutan suara. Kemudian setelah dicoblos, dilipat dan disimpan di kotak suara yang Pak Buni tunjukkan di depan tadi. Yang berikutnya adalah tinta. Tinta ini gunanya untuk menandai bagi pemilih bahwa pemilih itu telah melakukan pemilihan. Di mana tandanya? Ini dia, jarinya dicelupkan di tinta ini. Mengapa Pak kok harus dicelupkan ke tinta ini? Agar pemilih ini setelah diberi tanda tidak bisa memilih di tempat lain, atau tidak boleh pemilih itu melakukan pemilihan 2 kali, gitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah kertas suara atau surat suara. Yang Mbak Buni tunjukkan di sini itu contoh surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2019. Ini ada nomornya, ini ya, dan ini ada gambar pasangannya. Nah, nanti di bilik suara pada saat pemilihan umum, kertas suara inilah atau surat suara inilah yang dicoblos oleh pemilih, gitu ya. Nah, ini juga surat suara anak-anak, tapi ini untuk pemilihan DPR. Ini misalnya ini PDI Perjuangan ya. Ini ada nama-nama calon atau yang diwakilkan atau yang dipilih oleh partai ini. Dan ini sama, semua sama ya. Nah, yang ini adalah TPS, tempat pemungutan suara. Ini dia. Di luarnya ini ditempeli nama-nama calon yang dicalonkan oleh masing-masing partai politik untuk duduk di DPR, DPD, DPRD 1 atau DPRD 2. Ini masyarakat pada antri ya. Antri untuk melaksanakan pemilihan umum di sini nih. Nah, yang terakhir ini adalah alur atau tata cara pemungutan suara. Pak Buni jelaskan satu persatu ya. Yang pertama ini pemilih masuk ya, dari pintu masuk. Dan pemilih mencatatkan diri di daftar kehadiran. Ada petugasnya. Setelah itu kemudian duduk di tempat duduk atau untuk menunggu giliran. Ini dia di sini ya. Setelah pada gilirannya, pemilih akan diberi surat suara. Surat suara ini dibawa ke sini. Kemana anak-anak? Benar, ke bilik suara. Nah, di bilik suara inilah pemilih akan mencoblos atau memilih sesuai dengan pilihannya. Begitu selesai memilih, surat suara ini akan dilipat dan disimpan di sini. Di mana? Benar, di kotak suara.
Setelah selesai, jarinya diselupkan di tinta ini agar tidak bisa mencoblos 2 kali ya. Begitu selesai, lalu pulang deh kita. Selesai. Nah, anak-anak, inilah semua rangkaian pembelajaran kita pada hari ini. Bagaimana perasaanmu? Atau bagaimana pendapatmu? Mudah kan untuk dipahami? Baik, anak-anakku, jika masih ada yang belum jelas atau perlu penjelasan ulang, Pak Buni tunggu ya telepon dari kalian. Pak Buni berharap kita semua tetap dalam lindungan Tuhan, jaga kesehatan, semakin sayang mama dan papa, selalu memperbaiki diri hari demi hari. Terima kasih dan sampai jumpa.